Sebelum lanjut episode 78 sampai episode 80, jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Minta bantuan. Episode 78. Tiba-tiba, mobil menjadi sangat sunyi. Richard agak tidak mengerti. Kenapa Zelda menatapnya seperti itu? Richard menginginkan bantuan Zelda agar dia bisa berbicara dengan Gracia untuk membuatnya terbuka. Dia ingin Zelda, dari waktu ke waktu, memberikan saran kepada Gracia. Dan sementara itu, bantu dia untuk bertanya pada Gracia apa pendapatnya tentang dia. Mereka berdua bertemu saat makan dan sepertinya mengobrol dengan baik. Terlebih lagi, karena mereka berdua wanita dan Zelda adalah wanita yang cerdas, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menanyakan pertanyaan itu. Maka seharusnya agak mudah bagi Zelda untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan Richard. Richard ingin Zelda membantunya tentang Gracia, tetapi Zelda tampak agak bingung. Dia tetap diam selama beberapa detik seolah-olah dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri secara internal. Akhirnya, dia menghela nafas dan memarkir mobil di pinggir jalan yang sepi, dan melepaskan sabuk pengamannya. Lalu dia mengulurkan tangannya. Richard benar-benar tercengang. Apa yang akan dia lakukan? Dia tercengang. 2 menit kemudian, Zelda mengeluarkan beberapa kertas tisu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dalam waktu 20 detik, dia membungkus tisu dalam kantong plastik, keluar dari mobil dan membuang tas itu. Ketika dia kembali, dia mengencangkan sabuk pengamannya dan pergi perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zelda tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh proses, seolah-olah itu tidak terjadi. Tapi apa yang Richard alami sebelumnya, tidak bisa dijelaskan. Richard menunduk untuk melihat celananya. Dia tertegun dan tiba-tiba merasa malu. Dia tidak menyangka Zelda akan salah paham apa yang dia maksud dan benar-benar membantunya dengan masalah ini. Selain itu, semuanya terjadi terlalu cepat. Akankah Zelda meremehkannya mulai sekarang? Richard sangat bingung dan gugup. Bagaimanapun, ini adalah martabat seorang pria. Perasaan macam apa yang sebenarnya dia miliki untuk Zelda? Richard tidak bisa memahaminya sendiri. Faktanya, 2 kali Richard mencium Zelda, dia masih bisa mengingat bagaimana rasanya dengan sangat jelas. Dan Richard memimpikannya nanti. Itu adalah mimpi yang nyata. Ketika Richard pertama kali melihat Zelda, pesona anggunnya benar-benar menarik perhatiannya. Richard mungkin memiliki perasaan terhadap Zelda sejak itu. Selain itu, dia telah mencium dan menyentuhnya. Richard telah mengingat perasaan itu. Tapi apakah dia benar-benar menyukainya? Dia masih bingung. Bagaimanapun, hal pertama yang muncul di benak Richard setiap malam adalah Gracia. Richard merasa sedikit bersalah dengan pemikiran itu. Apakah ini dianggap curang? Ya, tentu saja. Tetapi untuk apa yang baru saja terjadi, mustahil bagi Gracia untuk mengetahuinya. Richard pasti tidak akan memberitahu siapapun, dan Zelda, yang masih diam, pasti juga tidak akan memberitahu. 2 menit dari sebelumnya kini menjadi rahasia antara Richard dan Zelda saja. Dan itu adalah rahasia yang tidak akan pernah bisa dibagikan. Namun, ketika Richard melirik Zelda, dia menemukan bahwa dia setenang kolam gilingan, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Dia masih mengemudi, dengan kecepatan yang aman dan stabil. Richard menghela napas lega. Zelda pasti menganggapnya sebagai adik laki-laki, dan dia hanya membantu menyelesaikan masalah tanpa banyak memikirkannya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang percaya untuk tetap melajang. Ketika mobil tiba di lingkungan perumahan, mereka turun dari mobil, memasuki lift, dan keluar bersama. Tidak ada kata yang diucapkan selama proses itu, sangat sunyi. Itu agak. Richard tidak tahan lagi, saudari Zelda, besok. Ya, aku akan meneleponmu besok pagi. Aku mungkin harus mengganggumu untuk hari lain, jadi tolong istirahatlah. Zelda memasuki rumahnya saat dia berbicara. Tak lama kemudian, Richard mendengar suara pintu dibuka dan ditutup. Zelda telah kembali ke rumahnya sendiri. Richard terdiam sejenak. Dia memasuki rumahnya sendiri dan masuk untuk mandi.
Dia mengingat pengalaman yang diberikan Zelda kepadanya sebelumnya. Itu sangat luar biasa. Dia berpikir, jadi, apakah saya dianggap sebagai teman dengan manfaat sekarang? Richard sedikit cemas dan gugup. Setelah lama ragu-ragu, dia berbaring di tempat tidurnya dan langsung tidur. Malam berlalu dalam sekejap. Ketika Richard bangun di pagi hari, dia masih harus berpura-pura menjadi pacar Zelda, setidaknya sampai ibunya kembali. Karena dia tidak memiliki kelas Gracia hari ini, dan karena kenyataan bahwa ujian semakin dekat, tidak ada banyak kelas lagi. Jadi dia masih bisa berkeliaran untuk Zelda selama 2 hari atau lebih. Saat dia membuka pintu, Zelda sudah menunggu di pintu. Kenapa dia tidak mengetuk saja? Zelda sepertinya sedang berlibur hari ini, jadi dia berpakaian cukup santai. T-shirt plus beberapa celana yoga ketat memamerkan tubuhnya yang sempurna. Rambutnya diikat, dan riasan tipis. Entah bagaimana dia kehilangan penampilan anggunnya yang dewasa dan berubah menjadi lulusan muda yang keren dan segar dalam semalam. Richard cukup terkesan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tangan yang digunakan Zelda untuk membantu dia di dalam mobil kemarin. Tangannya yang cantik terasa luar biasa. Sister Zelda, panggil Richard. Iya. Zelda menekan tombol lift. Mereka berdua menunggu lift. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia tampak bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa kemarin. Richard berpikir dalam hati, jika saya memberitahunya lagi malam ini, Sister Zelda, bisakah Anda membantu saya? Reaksi seperti apa yang akan dia dapatkan? Apakah dia akan membantunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti tadi malam? Sejujurnya, Richard sedikit bersemangat. Mereka naik lift dan pergi ke tempat parkir. Kemudian telepon Richard mulai berdering. Dia telah melihatnya. Itu Yolanda menelepon dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi di alun-alun. Dia ingin Richard pergi dan memeriksanya. Richard ragu-ragu sejenak karena dia seharusnya menemani Zelda. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan? Kalau begitu, silakan saja. Aku akan membawa ibu dan bibiku berkeliling hari ini. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kemarin. Zelda berkata ketika dia melihat keraguan Richard. Richard berpikir sejenak. Kenapa kita tidak makan malam bersama malam ini? Ya, apapun bisa dilakukan. Zelda setuju dan bertanya pada Richard kemana dia akan pergi. Dia bisa mengantarnya ke sana. Richard menolak dengan gelengan kepala karena ibunya tinggal di suatu tempat yang cukup jauh. Tidak perlu baginya untuk melakukan itu. Kalau begitu, aku akan meneleponmu malam ini, kata Zelda. Tentu. Richard langsung keluar dan menghentikan taksi untuk pergi ke alun-alun. Zelda berdiri diam di sana dan memperhatikan sebentar dan akhirnya pergi untuk menjemput ibunya. Di Hotel Bukit. Manny dan para wanita sudah bangun dan meninggalkan kamar mereka. Apakah Anda tidur nyenyak semalam? Biasa saja. Agak sepi karena jauh dari kota. Udaranya lebih baik. Tidak ada yang terlalu mengesankan. Bahkan tidak nyaman untuk berbelanja sederhana. Ya, saya pikir itu tidak nyaman untuk tinggal di sini juga. Terlalu jauh, tapi tempat tidurnya cukup empuk. Ada wifi di sini juga, mengejutkan. Tapi tidak ada lagi yang perlu disebutkan karena mungkin beberapa kamar yang harganya lebih murah. Dari beberapa ratus dolar per malam. Barang murah. Kedua wanita muda itu menggelengkan kepala ketika mereka berbicara tentang pendapat mereka terhadap hotel. Tak satu pun dari mereka menyetujuinya. Manny merasa itu cukup dapat diterima sebaliknya. Rasanya seperti kembali ke alam dan dia tidur nyenyak tadi malam. Kita akan pergi ke kota nanti dan melihat-lihat dengan baik. Iya, terlalu membosankan untuk tinggal di tempat seperti ini. Aku sudah lama ingin keluar. Mengapa kita tidak sarapan di sini? Putri saya baru saja menelepon dan mengatakan dia hampir tiba, saran Manny. Dia melihat bahwa ada sebuah restoran di lantai bawah. Itu tidak terlalu mewah, tapi cukup minimalis sebenarnya. Itu hanya sarapan jadi tidak perlu terlalu pilih-pilih. Lupakan saja. Saya tidak akan sarapan di tempat seperti ini. Tempat ini sangat jauh dari tempat lain dan saya tidak berpikir mereka akan memiliki air bersih.
Semuanya air berlumpur dari pegunungan. Bagaimana kita makan? Makanan yang dimasak seperti itu. Perut kita akan sakit. Saya pikir lebih baik makan di tempat lain. Makanan di sini tidak enak. Kedua wanita itu menggelengkan kepala, jadi Mani tidak punya pilihan selain setuju. Mereka bertiga keluar untuk menunggu. Zelda tiba setelah beberapa saat. Ketika Zelda hendak keluar dari mobil, kedua wanita itu segera menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak perlu turun dari mobilmu. Ayo pergi sekarang. Sepertinya ada sarapan gratis yang disediakan di sini, kenapa tidak?" kata Zelda. "Bagaimana kita bisa makan di tempat seperti itu? Ayo pergi ke kota dan makan dengan layak." Kedua wanita itu berkata ketika mereka memasuki mobil. Zelda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan kemudian mereka akhirnya menyadari sesuatu. "Hei, Zelda, di mana pacarmu?" tanya wanita dengan jeans ketat. Mani juga bertanya-tanya, kenapa dia tidak ada di sini. "Dia ada urusan hari ini, jadi dia akan bergabung dengan kita di malam hari," kata Zelda sambil membalikkan mobilnya. Ketiga wanita itu saling berpandangan. Mani duduk di dalam mobil. Kedua wanita itu kesal dan bergumam dengan jijik. "Tidak datang. Aku benar kemarin, kan? Dia pasti takut kita akan pergi ke hotel tadi malam lagi, dan karena dia tidak bisa mendapatkan makanan gratis lagi dari hotel, dia keluar dengan beberapa alasan untuk tidak datang." "Datang. Aku juga berpikir begitu. Kita sudah menghabiskan begitu banyak uang kemarin. Tidak mungkin mendapatkan makanan gratis lagi hari ini. Karena semuanya begitu sok, apakah dia pikir kita benar-benar tidak tahu?" Pergi ke alun-alun. Episode 79. Kedua wanita itu mengeluh tentang fakta bahwa Richard tidak bergabung dengan mereka. "Dia pikir dia siapa? Apa dia pikir kita bodoh?" "Tepat. Dia sengaja tidak datang karena dia takut kita akan mengungkapkan kebohongannya kemarin. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia tidak perlu membayar di hotel seperti itu, tetapi hilang setelah itu? Lucu sekali." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mani menghela nafas dan kembali ke kota bersama Zelda. Ketika mereka tiba di kota, Zelda menemukan restoran untuk sarapan. Mereka memesan spesial sehari-hari dan sarapan yang luar biasa. Ini benar-benar sarapan. Hidangan ini sangat lezat. Bahkan ada roti puding. Lihat, enak sekali. Tepat sekali, ini enak. Saya kira sarapan gratis di hotel kami adalah roti dasar dan kacang panggang. Ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kami makan di sini pasti. Tentu saja, apa yang Anda harapkan dari sarapan gratis? Jauh lebih menyenangkan menghabiskan uang untuk makanan yang sebenarnya kita nikmati, dengan begitu banyak variasi. Oh, saya juga ingin roti puding lagi. Sangat lezat. Kedua wanita itu terus memuji makanannya. Mereka menghabiskan waktu hampir 1 jam hanya untuk sarapan. Mereka meninggalkan restoran setelah Zelda membayar. "Zelda, bawa kami ke alun-alun perbelanjaan terbesar di sini. Kami ingin melihat-lihat dan mungkin berbelanja. Apakah kamu tahu betapa bosannya aku tadi malam? Tidak ada tempat lain untuk pergi di malam hari tempat kami menginap. Sungguh mengecewakan," kata wanita dengan hot pants. "Kalau begitu, ayo naik mobil." Zelda berpikir sejenak dan berkata, "Oh tunggu, aku melihat sebuah plaza di peta di ponselku. Itu sangat dekat dengan kita, dan hanya butuh 10 menit untuk berjalan ke sana. Mengapa kita tidak pergi ke tempat ini dulu dan melihat-lihat? Cukup penuh sekarang jadi mari kita jalan-jalan." Wanita dengan jeans ketat tampak dalam suasana hati yang baik, jadi dia mencarinya di ponselnya dan menyarankannya. "Biar kulihat." Wanita bercelana panas itu mendekat dan langsung tidak setuju. "City Square. Nama ini terdengar sangat umum. Pasti tempat kecil dan murah. Kurasa tidak ada yang menarik di sana. Apa yang ada untuk berbelanja? Kita tidak bisa ke sana hanya untuk kafe atau KFC murah kan? Buang-buang waktu, mengapa pergi ke sana?" Dia sangat tidak puas dan tidak mau. Namanya sangat umum, ya, tapi itu sangat dekat. Karena kita baru saja makan, ayo jalan-jalan sebentar. Lihat perutku,
Bagian atas muffin itu keluar semua. Ayo berolahraga. Benarkah? Nanti muffin top saya juga keluar. Kalau begitu, saya akan menganggapnya sebagai cara untuk membantu pencernaan. Tapi jika tidak ada barang bermerek, kami akan langsung kembali oke. Saya tidak ingin membuang waktu di tempat seperti itu. Oke. Kedua wanita itu langsung memutuskan pergi ke City Square sebagai bentuk latihan. Mani tidak keberatan. Dia setuju bahwa mereka semua harus berjalan-jalan setelah makan. Zela tercengang. Ke alun-alun kota. Dia melihat ke tempat itu, memang cukup dekat. Bagaimana dia bisa berakhir di sana tanpa menyadarinya? Zelda, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat. Wanita bercelana panas mendesaknya. Zelda sadar dan melangkah dengan kakinya yang panjang. Segera, mereka semua tiba di alun-alun kota. Kedua wanita itu saling memandang dan segera kecewa. Apa? Kecil sekali. Hanya ada 5 lantai, itu bahkan tidak sepertiga dari ukuran Wonder Plaza. Bahkan tidak ada gedung perkantoran. Lihat saja. Ini sangat jelek. Plaza ini terlalu rendah. Itu benar. Ini adalah tempat paling tidak berguna yang pernah kudatangi. Lupakan saja. Bagaimanapun, kita sudah selesai berjalan dan berkeliling. Ayo kembali dan berkendara ke plaza perbelanjaan terbesar. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Untuk tinggal di sini. Kedua wanita itu mengeluh lagi. Plaza ini sebenarnya cukup menarik. Ayo masuk dan jalan-jalan, kata Zelda sambil melihat sekeliling. Apa yang menarik dari itu? Chanel, Versace, dan Gucci. Tidak ada toko bermerek ini di sini. Lalu apa yang harus dibeli? Menurut pendapat saya tidak berpikir ada Estée Lauder di sana. Hanya beberapa orang bodoh acak. Merek di sana sehingga benar-benar tidak ada yang bisa dibeli. Wanita dengan jeans ketat menggelengkan kepalanya dengan jijik. Apakah kamu bercanda? Anda ingin saya membuang waktu saya di sini? Sebaiknya aku pulang dan tidur. Zelda merasa tidak berdaya. Mengapa kita tidak masuk dan melihat-lihat? Tiba-tiba Mani berkata. Ada apa denganmu, Mani? Apakah kamu benar-benar ingin memasuki alun-alun yang buruk ini? Wanita dengan hot pants itu bingung. Mereka bertiga sering pergi berbelanja, selalu di mal-mal besar. Setiap kali, mereka akan menghabiskan beberapa puluh ribu dolar. Tetapi di mal yang buruk seperti ini, bahkan jika mereka menghabiskan sepanjang hari untuk berbelanja dan membeli semua barang yang mereka inginkan, mereka mungkin tidak dapat menghabiskan cukup uang. Iya, ayo pergi ke tempat lain. Karena kita sudah berjalan begitu banyak, semuanya harus dicerna sekarang. Tapi tunggu, aku sakit perut. Aku mau ke toilet, kata Mani canggung. Kedua wanita itu saling memandang dan tersenyum. Jika itu masalahnya, maka aku akan masuk dan menggunakan toilet juga. Aku akan pergi juga. Tempat sampah semacam ini hanya cocok untuk menggunakan toilet. Aku tidak akan masuk kecuali aku membutuhkan toilet. Ngomong-ngomong, apakah ada tisu di tasmu? Ini perbedaan besar dibandingkan dengan mal kelas atas. Hati-hati mungkin tidak ada tisu toilet di toilet. Ya, aku punya. Kalaupun mereka punya tisu toilet, aku juga tidak akan berani menggunakannya. Siapa yang tahu tisu toilet sampah apa yang mereka gunakan di sana? Bagaimana jika aku mendapat reaksi alergi setelahnya? Itu benar. Kertas toilet bagus apa yang kamu harapkan ada di tempat seperti ini? Ketiga wanita itu berjalan ke City Square. Zelda tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Richard memasuki kantor Yolanda. Dalam beberapa hari terakhir, dana investasi yang dipompa ke alun-alun semakin signifikan. Ada banyak proyek konstruksi, renovasi, peningkatan fasilitas pembersihan dan sebagainya. Itu menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Rasanya nyaman untuk tumbuh dengan kecepatan ini. Namun, uang yang dia berikan kepada Yolanda sebelumnya hampir habis. Richard sangat puas. Yolanda telah menghabiskan semua uangnya dengan bijak. Dia telah menggunakan uang paling sedikit untuk mencapai hasil terbesar. Jadi itu adalah keputusan yang benar-benar masuk akal untuk membiarkan Yolanda menjadi manajer alun-alun. Tetapi dalam waktu beberapa hari, dia harus meminta lebih banyak uang dari ibunya lagi.
Kalau tidak, dananya akan habis tapi masih banyak hal yang harus dilakukan untuk alun-alun. Jika tidak, akan sangat sulit untuk menarik merek-merek besar untuk datang dan mendirikan toko. Jika tidak ada banyak merek bagus, alun-alun tidak akan memiliki peluang untuk menjadi populer. Ini adalah sakit kepala terbesar bagi Richard dan Yolanda saat ini. Yolanda sudah mengajukan banyak proposal. Mereka telah berdiskusi selama beberapa waktu dan memutuskan untuk mengikuti desain Yolanda. Metodenya cukup baru dan mereka berharap itu akan berhasil. Ayo lakukan apa yang kamu katakan, kata Richard. Terima kasih. Yolanda tersenyum. Richard telah memberinya otoritas terbesar di sini, dan dia sangat senang dengan itu. Dia sangat ingin membawa kerumunan ke alun-alun sesegera mungkin. Tapi kali ini, walkie-talkie di atas meja mengeluarkan suara. Suara itu terdengar cukup cemas. Manajer, manajer, datang ke lantai 2. Sesuatu terjadi. Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Wajah Yolanda tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri dengan walkie-talkie. Richard juga terkejut. Dia mengikuti Yolanda keluar. Sebagai bos alun-alun, dia tidak bisa menutup mata terhadap hal-hal yang terjadi di sana. Keduanya langsung turun ke bawah. Di lift lantai 2, orang-orang berkumpul dan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Seseorang sepertinya terbaring di tanah kesakitan. Ada apa dengan dia? Dia sepertinya tersandung sebelumnya. Dia terus meminta untuk menemui orang yang bertanggung jawab atas alun-alun dan mengatakan bahwa fasilitas yang dipasang di sini telah menyebabkan dia tersandung. Oh, apakah jatuhnya serius? Cukup. Dia bahkan tidak bisa bangun jadi kurasa bos alun-alun akan mendapat masalah serius. Para penonton sedang berdiskusi. Wanita parubaya yang tergeletak di tanah meratap, apa-apaan? Tempat sampah ini. Bagaimana kamu bisa membuat seseorang jatuh dari belanja? Ini benar-benar menyakitkan. Bosnya sangat pengecut. Aku ingin melihatnya. Penjaga keamanan telah datang dan ingin membantu wanita itu berdiri. Wanita itu menolak. Katakan pada bosmu untuk datang. Aku ingin mencari tahu darinya tempat sampah macam apa ini. Nyonya, tolong bangun dulu. Kami akan membawa Anda ke rumah sakit dulu. Penjaga keamanan itu agak tidak berdaya. Rumah sakit sialan apa? Apakah kamu pikir kamu bisa mengirimku ke rumah sakit dan membawaku pulang? Minta bosmu untuk datang ke sini. Di antara kerumunan, Yolanda dan Richard masuk. Yolanda segera berjalan mendekat dan berkata, "Halo, saya manajer alun-alun. Tolong izinkan kami mengirim Anda ke rumah sakit terlebih dahulu. Ada terlalu banyak orang di tempat kejadian. Dia harus menyelesaikan masalahnya secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan membawa reputasi buruk ke alun-alun. Kamu manajernya, kan? Aku berjalan dengan baik tetapi kemudian aku tersandung oleh fasilitasmu yang buruk. Seluruh tubuhku sangat kesakitan sekarang dan tulang-tulangku terasa seperti akan patah. Apa gunanya menjalankan tempat yang buruk? Bukankah kamu hanya mencoba menyakiti orang?" Wanita yang terbaring di tanah berteriak kesakitan. "Tolong, kami akan membicarakannya ketika Anda bangun. Kami akan mengirim Anda ke rumah sakit dulu," kata Yolanda. "Apakah aku terlihat masih bisa bangun? Tulangku hampir patah." Wanita itu berteriak marah. Yolanda mengerutkan kening. Dia tahu bahwa wanita itu melakukannya dengan sengaja. Meminta kompensasi. Episode 80. Yolanda mengulurkan tangan untuk memeriksa tubuh wanita itu, tetapi dia langsung dipukul begitu dia mendekat. Tangannya bahkan menjadi merah dan bengkak karena pukulan itu. "Kau bahkan bukan dokter sialan. Kenapa kau menyentuhku?" Wanita itu memarahi kesakitan. Yolanda mengerutkan kening. "Ayolah, plaza sampah apa ini? Kamu bisa membuat orang tersandung saat berbelanja. Bagaimana orang mau datang ke sini untuk berbelanja? Jangan ke sini, semuanya. Mungkin kamu yang akan jatuh berikutnya." Wanita itu berteriak dari lantai. Tepatnya, ada beberapa tempat di alun-alun yang sedang menjalani konstruksi saat ini, di mana-mana seperti berantakan, itu sangat berbahaya bagi pembeli, sebenarnya. Saya ingat seseorang jatuh tahun lalu juga, dan dia mematahkan salah satu kakinya saat itu.
Saya tidak percaya mereka masih tidak mengubah langkah-langkah keamanan setelah betapa seriusnya kasus itu. Lihat, seseorang jatuh lagi hari ini. Anda bos benar-benar terlalu tidak bertanggung jawab. Tidak peduli apa, aku tidak akan datang lagi lain kali. Aku juga. Aku di sini untuk berbelanja, bukan untuk dirawat di rumah sakit. Jadi aku tidak akan datang lagi. Para penonton berbicara dengan keras, dan banyak orang menyatakan bahwa mereka juga tidak ingin datang ke alun-alun lagi. Yolanda mengerutkan kening, bahkan lebih, kali ini. Dia akan memanggil polisi untuk menyelesaikan masalah ini karena ada kamera pengintai yang dipasang di mana-mana. Dia tidak bisa membiarkan orang banyak berada di sini lebih lama lagi. Panggil polisi, kata Yolanda kepada satpam yang berdiri di sampingnya. Penjaga keamanan mengeluarkan teleponnya saat itu juga. Dan kemudian wanita yang masih duduk di lantai mulai menangis lebih keras. Tempat jelek ini membuatku jatuh, jangan ke sini lagi. Jangan ke sini lagi, tolong hentikan ini, Bu. Semuanya dalam pengawasan. Nada suara Yolanda sangat keren. Tempat yang buruk dengan bos sampah. Wanita itu terus berteriak dan mengabaikan apa yang baru saja dikatakan Yolanda. Dalam waktu singkat, semakin banyak orang yang mampir untuk menonton. Manny dan para wanita keluar dari kamar mandi. Lihat, ada apa di sana? Mengapa ada begitu banyak orang? Wanita bercelana panas itu bingung. Sesuatu pasti telah terjadi. Bukankah itu normal karena tempat ini sangat buruk? Wanita bercelana jeans ketat itu berkata dengan nada menghina. Ayo pergi dan melihat-lihat. Ya ayo pergi, aku juga ingin melihat apa yang terjadi. Ketiga wanita itu pergi ke sana. Ngomong-ngomong, Manny, di mana Zelda? Dia baru saja menerima telepon dari restoran dan keluar untuk berbicara. Oh, itu bagus. Jika dia sedang menelepon, mari kita pergi dan melihatnya. Ketiga wanita itu menerobos kerumunan. Sontak, kedua wanita itu tercengang, bahkan Manny pun kaget. Kenapa pacar Zelda ada di sini? Dengarkan aku, semuanya. Fasilitas buruk plaza ini membuatku tersandung dan kemudian sekarang mereka memaksaku pergi ke rumah sakit. Aku seharusnya sehat dan bebas rasa sakit, tapi sekarang seluruh tubuhku sakit. Apakah aku pantas menerima ini? Apakah itu berarti alun-alun ini tidak akan bertanggung jawab? Tempat buruk ini, sampah. Wanita itu berteriak kesakitan di lantai. Yolanda sangat marah. Kau ingin kompensasi, bukan? Apa maksudmu saya ingin kompensasi? Saya seharusnya sehat dan bebas dari rasa sakit tetapi kemudian fasilitas Anda yang buruk membuat perjalanan saya berakhir. Apakah Anda melihat betapa teraniaya dan sialnya saya? Ini semua kesalahan manajemen Anda. Jika kamu salah, maka kamu harus bertanggung jawab. Kompensasi adalah suatu keharusan. Wanita itu memelototi Yolanda. Iya, dia jatuh ketika dia berjalan di sini. Itu tanggung jawab manajemen alun-alun. Itu tanggung jawabmu untuk mengirimnya ke rumah sakit dan membayar kompensasinya. Saya juga berpikir perlu untuk memberikan kompensasi padanya. Para penonton mengobrol sekali lagi. Oh, berapa kompensasi yang Anda inginkan? Sementara itu, Richard bertanya tanpa emosi. Seluruh tubuhku sekarang kesakitan, dan tulang-tulangku juga patah. 30.000. Aku ingin kamu mengganti 30.000 untuk kerugianku. Kata wanita itu. Yolanda bahkan semakin marah. Beraninya wanita ini mencoba memeras mereka. 30.000 dolar. Richard menyentuh hidungnya. Ya, tidak bisa kurang. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan juga. Kakiku pasti patah sekarang. Sakit sekali. Tempat yang buruk dengan fasilitas yang mengerikan ini membuatku jatuh, benar-benar sial. Teriak wanita itu lagi. Kerumunan penonton tumbuh dari apa yang terjadi. Saya pikir 30.000 dolar terlalu sedikit. Mengapa kami tidak membayar Anda sedikit lebih banyak? Kata Richard. Wanita yang masih di lantai itu tercengang. Para penonton juga sangat terkejut. Apa yang dia maksud? Apakah dia ingin memberi kompensasi lebih? Yolanda melirik Richard dan berkata, baiklah, aku akan membawa uang tunai. Richard mengangguk. Tolong dapatkan lebih banyak.
Tidak masalah. Yolanda mencoba keluar dari kerumunan. Wanita itu mulai curiga. Kamu bersalah sekarang, kan? Kamu ingin mengkompensasiku dengan lebih banyak uang, kan? Bagus, tolong ingat itu yang kamu katakan. Seluruh tubuhku sakit dan kakiku patah sekarang. Aku pikir aku akan melakukannya. Harus tinggal di rumah sakit setidaknya selama sebulan, jadi kamu pasti harus membayarku lebih banyak. Iya, itulah yang saya katakan. Richard mengangkat bahu. Para penonton benar-benar terkejut. Siapa pemuda ini? Saya tidak mengenalnya. Bibi hanya menginginkan $30.000, tetapi dia ingin memberi kompensasi lebih banyak untuknya. Kamu tidak mengerti, kan? Mereka memastikan bahwa wanita ini akan tutup mulut sehingga dia tidak keluar dan berbicara omong kosong. Jadi begitu. Semua orang sibuk mengobrol. Manny dan para wanita saling memandang dengan bingung. Apa yang dilakukan pacar Zelda di sini? Sepertinya dia bekerja di sini, kan? Wanita dengan jeans ketat itu bingung. Seharusnya begitu. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti itu. Mungkin dia semacam manajer atau semacamnya. Manajer. Tidak heran dia tidak kaya karena dia adalah manajer di tempat yang buruk ini. Kedua wanita itu semakin menghina. Namun, Manny menatap Richard dalam diam. Segera, Yolanda berjalan ke kerumunan dengan tas di tangannya. Wow, mereka benar-benar mengeluarkan uang. Beberapa orang cukup terkejut. Wanita yang duduk di lantai mengerutkan kening. Dia semakin curiga dengan apa yang mereka lakukan. Yolanda berjalan ke arah Richard. Richard melihat uang tunai di tangannya dan menambahkan dengan puas. Berikan padanya. Oke. Yolanda tersenyum, membungkuk, dan mengeluarkan uang 50.000 dari tas. Wanita itu menerima uang itu dan berkata, 50.000. Itu lebih seperti itu. Lain kali, harap lebih berhati-hati. Fasilitas di alun-alun Anda yang buruk benar-benar buruk. Oke, panggil ambulans dan kirim saya ke rumah sakit sekarang. Oh tidak, 50.000 terlalu sedikit. Ini semua untukmu. Yolanda menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan lebih banyak uang dari tas dan meletakkannya di tumpukan tanah demi tumpukan. Ada total hampir $600.000. Para penonton tercengang. Begitu banyak sebagai kompensasi. Semua untuk mengimbangi wanita ini. Ya Tuhan, alun-alun ini pasti sangat kaya. Tiba-tiba, ada keheningan yang mati. Mereka semua dikejutkan oleh tumpukan uang di lantai. Bibi juga tercengang. Begitu banyak uang menumpuk di depannya, dan itu semua miliknya sekarang. Aku belum pernah melihat uang tunai sebanyak ini sebelumnya. Bibi tergagap dan gemetar. Apakah kamu akan memberiku kompensasi dengan uang sebanyak ini? Iya, itu semua milikmu. Terimalah. Yolanda tersenyum. Kamu bisa menghitungnya dulu, itu $600.000. Jika menurutmu itu tidak cukup, aku akan memberimu $300.000 lagi. Tidak perlu untuk itu. Wanita itu segera menggelengkan kepalanya. Dia sudah merasa bahwa semuanya begitu nyata. Dia hanya meminta $30.000 tetapi mereka malah memberinya $600.000. Apa yang mereka coba lakukan? Untuk membeli hidupnya. Dia ingat sesuatu, salah satu temannya mencoba memeras seseorang, dan tepat setelah dibayar, dia terluka parah dalam kecelakaan mobil. Dia telah koma sejak itu. Saat itu hanya $100.000, tapi sekarang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi cemas. $600 ini benar-benar untuk membeli hidupnya. Wanita itu gemetar karena shock. Apa yang mereka coba lakukan? Mereka membayar begitu banyak uang. Pacar Zelda tidak mau bekerja di sini lagi, kan? Wanita dengan jeans ketat menggelengkan kepalanya karena terkejut. Dia lebih memandang rendah Richard sekarang. Metode pemecahan masalah seperti apa itu? Itu hanya membakar uang. Ini sangat sia-sia. Jika dia bosnya, dia akan segera memecatnya. Tepat sekali. Pacar Zelda benar-benar bodoh. Wanita itu hanya meminta $30.000 tetapi dia malah membayar $600.000. Betapa murah hati. Wanita dengan hot pants juga menggelengkan kepalanya.
Dari sudut pandang mereka, jika bos tahu cara Richard menyelesaikan masalah, dia pasti akan memecatnya. Mengapa dia mempertahankan manajer yang tidak kompeten yang hanya tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan uang? Sementara itu, Zelda menerobos kerumunan. Begitu dia menutup telepon, dia melihat kerumunan dan keluar dari rasa ingin tahu untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia tercengang melihat Richard Cannon. Ketika Manny dan para wanita melihat Zelda, para wanita segera berkata, "Zelda, pacarmu benar-benar mengerikan. Saya menyarankan Anda untuk segera putus dengannya." "Iya, segera, jangan tunda sedetik pun. Dia tidak akan pernah bisa memberimu kehidupan yang bahagia. Tidak ada kesempatan sama sekali." Seseorang jatuh dan meminta kompensasi 30.000, tetapi dia memutuskan untuk pamer dan memberi kompensasi 600.000. Jika bos tahu, dia akan langsung dipecat hari ini. Dan dia harus membayar sisanya. Uang itu sendiri. Tidak, itu tidak akan terjadi. Zela menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu dengan itu? Bos akan sangat marah jika seseorang menyelesaikan masalah seperti ini. Wanita dengan jeans ketat menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tidak mungkin bos marah padanya, dan tidak mungkin dipecat karena dia pemilik alun-alun, kata Zelda pelan.